Walam takun muwadhabatuhu ala sunnati qabla asri kam muwadhabatihi ala raka'ataini qabla dhuhri. Keaktifan Rasulullah melakukan salat 4 rakaat qabla asar ini tidak seperti aktifnya Rasulullah melakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur. Artinya apa? Artinya berarti lebih sunat muakkad salat qabla zuhur daripada qabla asar. Ar-rabi'atu ratibatul maghribi wa huma rakataini ba'dal fardhati lam takhtalifir riwayatu fihima. Yang keempat adalah salat ratibah maghrib atau ba'da maghrib. Ratibah maghrib itu adalah 2 rakaat setelah salat fardu maghrib. Riwayat tentang salat ba'da maghrib itu tidak ada yang disangsikan. Amma raka'atani qablahuma ba'da adzanil muadzin fa iqamatil muadzin ala sabil mubadarati faqad nuqila an jama'atin minas sahabati ka Abi Ubay bin Ka'b wa Ubadah bin Samit wa Abi Dzarrin wa Zaid bin Tsabit wa ghairihim. Adapun salat 2 rakaat sebelum salat maghrib itu dilakukan setelah antara adzannya seorang muadzin dan iqamatnya dengan bergegas-gegas itu ada keterangannya dari dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi seperti sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubadah bin Samit, sahabat Abi Dzar dan sahabat Zaid bin Tsabit dan sahabat yang lain. Qala Ubadatu wa awairuhu kana al-muadzinu idza adzana salatil maghribi ibtadara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sawariyah yusalluna rak'ataini. Sahabat Ubadah berkata atau selain Ubadah bahwa muadzin itu ketika sudah selesai adzan untuk salat maghrib maka para sahabat-sahabat Rasulullah itu bergegas-gegas menuju cagak-cagak masjid atau tiang-tiang masjid, mereka sholat 2 rakaat qabla maghrib. Qala ba'dhum kunna nusalli raka'ataini qabla al-maghribi hatta yadkhula ad-dakhilu fa yahsibu anna sallaina wa yas'alu asallaytum al-maghrib. Ada sebagian para sahabat, kami dulu pernah sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib sampai ada orang masuk ke masjid lalu dia mengira bahwa kami sudah sholat maghrib. Jadi dia bertanya, apakah sudah lakukan sholat maghrib kalian semua? Padahal itu qabla maghrib. Wa dzalika yadkhulu fi umumi qouli ta'ala baina kulli adzanaini sholatun liman syaa'a. Qabla maghrib itu masuk dalam kemutlakan keumuman firman sabda Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah antara 2 azan itu ada sholat bagi orang yang menginginkan sholat. Wa kana Ahmad bin Hanbal yusallihima fa'abahu an-nasu fatarakahuma faqila lahu fi dzalik faqala lam ara an-nasa yusallunahuma fatarakahuma. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah melakukan sholat 2 rakaat qabla maghrib itu, kemudian disalahkan oleh orang-orang. Jadi kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tidak melakukan qabla maghrib lagi. Lalu ditanyakan kenapa tidak sholat qabla maghrib? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, saya melihat orang-orang tidak melakukannya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tidak melakukan lagi. Wa qala la in sallahu marrajulu fi baitihi aw haitsu la yarahu an-nasu fa hasanun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya 2 rakaat qabliyah maghrib itu dilakukan oleh seseorang di rumahnya atau di tempat bukan rumah tapi yang tidak di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, maka bagus itu dilakukan begitu. Wa yadkhulu waqtul maghribi bi ghaibubati syamsi 'alal absari fil ardil mustawiyati allati laysat mahfufatan bil jibali. Waktu maghrib bagi tidak punya jamnya itu masuknya ketika matahari sudah hilang dari pandangan.
itu di daerah-daerah yang rata, dataran rendah, dataran rata, yang tidak dikelilingi oleh gunung-gunung. Fa in kanat mahfufatan biha fi jihatil maghribi fayatawaqqafu ila ayyura iqbalus sawadi min janibis syarqi. Apabila daerah tanah itu dikelilingi gunung-gunung di sebelah baratnya, maka untuk mengetahui maghrib itu sudah masuk ialah harus melihat apa itu hitam, warna hitam, mendung hitam di arah timur, itu baru maghrib masuk. Qala sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afdara as-shaimu. Rasulullah SAW bersabda, apabila malam sudah datang dari sini berarti dari barat, kemudian siang sudah pergi dari sini dari timur, berarti orang berpuasa boleh berbuka. Wal ahabbu al mubadaratu fi salatil maghribi khassatan, yang lebih dianjurkan ialah bergegas-gegas melaksanakan salat fardu maghrib, khusus fardu salat maghrib itu segera dilakukannya. Wa in ukhirat usuliyat qabla ghaibubati syafaqil ahmari waqa'at adaan lakinnahu makruhun. Apabila salat maghrib itu ditunda dan dilakukan sebelum mega merah itu hilang, dan maka fardu maghribnya jatuh sebagai salat ada, bukan qada, tetapi makruh. Wa akhara Umaru radhiyallahu anhu salatal maghribi lailatan hatta dhala'a najmun fa ataqa raqabatan. Sayyidina Umar pernah menunda salat maghrib pada suatu malam sampai terbit satu bintang. Lalu Sayyidina Umar memerdekakan budak sebagai denda beliau menunda salat maghrib itu. Wa akharaha Ibnu Umar hatta dara'a kaukabani fa ataqa raqabataini. Kemudian Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar, pernah menunda salat maghrib sampai terbit 2 bintang. Lalu beliau sebagai sanksinya memerdekakan 2 budak. Al-khamisatu ratibatul isya'i al-akhirati 4 raka'atin ba'dal fardhah. Yang kelima adalah salat sunat ratibah isya yang terakhir. Sebab isya itu ada 2, ada maghrib, ada isya. Maghrib adalah isya pertama, isya terakhir adalah salat isya itu, yaitu salatnya 4 rakaat setelah salat fardhu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya'i al-akhirati 4 raka'atin tsumma yanamu. Siti Aisyah pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melaksanakan salat 4 rakaat setelah salat isya. Setelah itu beliau tidur. Wahtaru ba'dul ulama'i min majmu'il akhbari ayyakuna adadur rawatibi 17 ka'adadil maktubati raka'atani qabla subhi wa arba'un qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha wa arba'un qabla al-asri wa raka'atani ba'dal maghribi wa thalathun ba'dal isya'i al-akhirati wa ya al-witru. Salah sebagian ulama memilih dari kumpulan hadis-hadis itu memilih kesimpulan bahwa jumlah salat-salat rawatib itu adalah 14 rakaat. Persis dengan jumlah salat fardu 17 rakaat yang 5 kali sehari semalam itu. Yaitu rinciannya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum salat asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Terakhir 3 rakaat itu adalah salat witir. Wa mahma arafta al-ahadits al-waridata fihi fala makna litaqdiri faqad qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairu mawdu'innya faman syaa'a aktsara man syaa'a aqalla. Ketika Anda sudah mengetahui hadis-hadis yang menerangkan salat tertib itu, maka
maka tidak ada artinya, tidak ada gunanya untuk memberi ketentuan sekian rakaat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sholat itu adalah sesuatu yang diatur yang paling baik. Barang siapa ingin, maka dia akan memperbanyak sholat ratib itu. Barang siapa yang ingin yang lain, dia kurangi. Faidan ikhtiyaru kulli muridin man sholati biqadri raghbatihi fil khairi. Jadi kalau demikian, setiap orang yang ingin ridho Allah itu pilihannya dari salat ratibah itu adalah akan sesuai dengan sebesar apa keinginannya, kehausannya untuk melakukan kebaikan. Faqad dhahara bima dzakarna wa anna ba'daha aqadu min ba'din. Jadi dari keterangan yang sudah saya terangkan, maka menjadi jelas bahwa sebagian dari rotibah itu ada yang lebih muakkad, lebih penting daripada sebagian yang lain. Wa tarkul aqadi ab'adu la siyama wal faraidu tukammalu bin nawafili. Sedangkan meninggalkan sholat yang lebih muakkad itu lebih jauh dari kebaikan. Lebih-lebih sholat fardu itu akan ditambal, akan disempurnakan dengan sholat sunat. Faman lam istakthir minha yushiku alla taslama lahu faridatun min ghairi jabirin. Jadi orang yang tidak memperbanyak sholat ratibah itu bisa jadi hampir saja sholat fardunya ada yang tidak selamat, ada yang bolong-bolong sebab tanpa ada sholat penambalnya. As-sadisatu al-witru. Qala Anas bin Malikin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'dal isya'i bi thalathi raka'atin yaqra'u fil ula sabbi ismi rabbikal a'la fi tsanati yaqul wa fi tsanati yaqul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati yaqul Allahu ahad. Yang keenam adalah salat witir. Kata sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir setelah salat isya jumlahnya 3 rakaat. Di rakaat pertama beliau setelah Fatihah baca Sabbih isma rabbikal a'la, di rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad. Wa ja'a fil khabari annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal witri raka'ataini jalisan wa fi ba'dihha mutarabbian. Di sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah pernah sholat setelah sholat witir itu beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Di sebagian lagi juga Rasulullah sholat duduk bersila. Wa fi ba'dil akhbari idza arada yadkhula fi rasyahu zahafa ilaihi wa shalla faqahu rak'ataini qabla ayyarquda yaqra bima idzal zulzilat. Di salah satu hadis diterangkan bahwa Rasulullah ketika ingin masuk ke ranjang beliau mau tidur, maka beliau merangkak ke tempat tidurnya itu, kemudian sholat di atas ranjangnya itu 2 rakaat sebelum tidur. Di 2 rakaat itu Rasulullah baca surat idza zulzilatil ardu, dan yang kedua surat Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Afi riwayatin qul ya ayyuhal kafirun. Di riwayat yang lain Rasulullah baca qul ya ayyuhal kafirun. Wa yujuzul witru wallahu alam.